pagi, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ketemu lagi dalam renungan pagi kita. Seperti biasa, sebelum kita memulai renungan pagi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu hari baru yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, Engkau juga telah menyediakan berkat-berkat yang baru untuk kami terima di hari yang baru ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami kasih karunia untuk kami boleh tetap menjadi berkat juga Tuhan di dalam hidup kami di setiap hari yang baru yang Tuhan beri. Biarlah juga Tuhan di setiap hari yang baru kami boleh belajar hal-hal yang baru untuk boleh menyenangkan hati-Mu dan menyenangkan sesama kami dan menjadi berkat juga sehingga hidup kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kiranya Engkau buka mata hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh menerima Tuhan dan kami belajar Bapa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan membawakan satu renungan tentang semut. Jadi saya kasih judul karakter semut. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian udah sering dengar perumpamaan tentang semut ini, di mana semut adalah salah satu binatang yang tertulis dalam Alkitab, yang isinya adalah menyuruh kita belajar dari semut. Nah, kenapa sih semut ini menjadi satu binatang yang tertulis dalam firman Tuhan, bahkan kita disuruh belajar dari semut? Nah, saya mencatat beberapa hal tentang si semut ini. Nah, kalau kita mau belajar dari semut, maka kita harus tahu karakter-karakter apa yang dimiliki oleh si semut ini. Mungkin kalau sampai ada superhero Ant-Man, mungkin ngelihatnya dari ini kali ya, dari karakter semut ini. Ya nggak tahu juga sih, pasti tanya yang bikin Marvel gitu. Nah, saya mencatat beberapa hal yang kita bisa pelajari dari semut. Yang pertama adalah harus kita ketahui bahwa semut itu adalah binatang yang kecil banget dan yang lemah. Nggak usah diinjek ke serempet sama kita aja mungkin udah mati. Tapi walaupun dia binatang yang kecil, tapi dia punya karakter yang besar yang bisa kita contoh. Nah, filosofi si semut ini yang bisa kita ambil dan kita pelajari untuk kita belajar dari si semut ini. Nah, yang pertama adalah bahwa semut itu tidak pernah putus asa. Kalau kita perhatiin ya, mungkin juga ada teman-teman yang pernah kadang-kadang isengnya kalau lihat ada semut lagi konvoy, terus kita tutupin jalannya. Nah, kita bisa lihat bahwa semut itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan mencari jalan lagi. Kita tutupin lagi, dia akan mencari jalan lagi. Begitu seterusnya. Nah, dia nggak akan pernah berhenti. Dia akan selalu berusaha mencapai apa menjadi tujuannya. Dia mau kemana, dia akan selalu mencari jalan. Bahkan, kalaupun dia harus memutar cukup jauh, dia akan lakukan itu. Nah, itu karakter semut yang pertama, bahwa semut tidak pernah putus asa. Nah, dalam hidup kita bisa belajar dari si semut ini. Mungkin kadang-kadang kita dalam hidup kita menghadapi banyak rintangan, banyak cobaan di dalam hidup kita, sehingga kita merasa bahwa kita, waduh, ketemu jalan buntu nih. Nah, tapi semut nggak pernah menyerah. Demikian juga kita seharusnya. Apalagi kita punya Tuhan, kita mengenal Tuhan. Nah, kadang-kadang mungkin kita berasa hidup kita berat. Kita rasanya, aduh Tuhan, gua capek nih, pengen berhenti aja, pengen menyerah. Nah, kita belajar dari semut ini bahwa dia tidak akan pernah menyerah. Semut aja yang nggak kenal Tuhan aja, dia nggak menyerah. Apalagi kita yang punya Tuhan dalam hidup kita. Jujur, saya pribadi juga kadang-kadang saya merasa capek. Hari ini saya membagikan renungan pagi. Ini juga saya dalam kondisi yang dilema gitu. Saya membagikan tentang karakter semut. Yang pertama ini adalah tidak pernah putus asa atau menyerah, tapi
ini juga menjadi satu cerminan buat saya pribadi gitu, bahwa saat ini mungkin saya juga menghadapi satu masalah yang kayaknya saya capek banget nih Tuhan. Jadi saya saya bawain renungan pagi hari ini juga untuk diri saya pribadi, bahwa saya juga harus belajar dari si semut ini. Nah, karakter semut yang luar biasa ini yang pertama adalah tidak pernah putus asa atau menyerah. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak ada pencobaan yang menguasai Anda yang tidak biasa dilakukan manusia. Tuhan setia dan Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kemampuanmu. Tetapi dengan pencobaan Dia juga akan menyediakan jalan keluar agar kamu dapat menanggungnya. Ayat ini mungkin pegangan dan menguatkan saya juga, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan juga pasti menyediakan jalan keluar. Mungkin kalau saat ini kelihatannya berat, saat ini kelihatannya jalan kita tertutup, tapi di Korintus ini dikatakan bahwa Dia juga akan menyediakan jalan keluar buat kita. Jadi jangan usah kecil hati, jangan menyerah seperti semut. Oke? Yang kedua adalah semut itu rajin. Pernah nggak kita lihat semut, ada satu rombongan semut, terus ada satu yang lagi santai, diem aja ngelamun, atau lagi bengong gitu? Nggak ada kan? Kalau semut lagi konvoy gitu pasti semuanya ikut. Lagi ini sibuk, semua ikut sibuk. Nah, karakter semut yang kedua yang harus kita pelajari adalah bahwa semut itu rajin. Demikian juga hidup kita. Mungkin dalam kita berbisnis, dalam kita berdagang, dalam kita melakukan apapun juga pasti kita kadang ada rasa malas. Saya juga dalam saya menjalani rutinitas saya tiap pagi bangun jam segini ke toko, sampai jam segini pulang. Kadang-kadang saya juga malas gitu. Apalagi kalau misalnya toko lagi sepi gitu, malas rasanya. Nah, tapi Tuhan bilang di Amsal 21 ayat 5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, Amsal bilang bahwa kita harus rajin untuk mendatangkan kelimpahan. Nah, kelimpahan ini bukan masalah materi atau apa, tapi kelimpahan itu bisa berarti lebih daripada itu, bukan hanya materi, tapi bisa kelimpahan dalam hal rasa aman, rasa sukacita. Nah, kita harus belajar dari semut tentang karakter rajin ini, bahwa semut tidak pernah bermalas-malasan. Nah, demikian juga hidup kita. Jangan biarkan kemalasan menguasai hidup kita. Nah, karakter semut yang ketiga adalah semut itu kuat. Saya lupa. Kalau menurut penelitian itu semut itu bisa mengangkat berapa kali beban tubuhnya ya? 40, 80 kali atau berapa, pokoknya luar biasa. Semut yang sekecil itu bisa mengangkat beban yang seberat itu. Nah, itu membuktikan bahwa semut itu kuat. Hidup kita juga harusnya seperti itu. Jangan cengeng, jangan baru ketemu masalah gini aja kita udah capek, nyerah. Ya kalau dibilang capek ya hidup ini pasti capek lah. Kalau mau nggak capek ya udah, nanti kalau udah terbaring tuh di 1x2. Hidup ini perjuangan, hidup ini satu orang suka mengibaratkan kita berlari, ada dalam satu perlombaan. Bukan masalah kita jadi pemenang atau enggak, tapi apakah kita mencapai garis akhir atau enggak. Nah, mungkin kita nggak selalu menjadi juara atau yang duluan mencapai garis finish, tapi kita juga jangan jadi orang yang menyerah di tengah jalan. Mungkin kita tertatih-tatih, mungkin kita jatuh bangun, tapi kita harus tetap bisa mencapai garis akhir. Nah, itu
karakter semut yang ketiga. Ayatnya ada di Filipi 4 ayat 13. Biar lebih komplit mesti ada ayatnya, biar lebih rohani. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, firman Tuhan aja udah katakan, segala perkara dapat kutanggung. Tapi ingat, bukan kita sendiri, yaitu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara bisa kita lewati, segala kesusahan bisa kita lewati, tapi bukan dengan kekuatan kita, tetap dengan kekuatan Tuhan. Karakter semut yang ketiga yaitu tetap kuat. Nah, karakter semut yang keempat yang kita bisa ambil filosofinya adalah bahwa semut itu peduli sesama. Kalau kita lihat semut ya, waktu dia bawa makanan, dia nggak akan membiarkan satu atau dua orang gotong itu sendiri. Mereka akan gotong bersama-sama. Mereka nggak akan membiarkan temannya menanggung beban itu sendiri. Nah, seharusnya hidup kekristenan kita juga gitu. Kita harus punya kepedulian untuk sesama kita. Mungkin ini bang, aduh, aku aja masih kurang, aku aja butuh disupport. Betul, mungkin dalam satu hal kita masih perlu disupport buat sama orang lain. Tapi ingat, masa sih ya seluruh aspek kehidupan kita, baik jasmani, rohani, harus disupport sama orang lain? Pasti ada sesuatu yang kita bisa support buat orang lain. Ada sesuatu yang bisa kita berikan buat orang lain. Ya, hidup ini emang take and give, saling melengkapi. Kalau kita ada kelebihan di sini, ya, kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan saya percaya bahwa kalau kita mempraktekkan itu semua, maka kita bisa saling mengasihi satu sama lain, bisa saling membantu satu sama lain. Dan ya seperti Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, harusnya hidup kita juga seperti itu. Nah, cuma itu 4 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Yaitu, yang pertama adalah jangan pernah putus asa atau menyerah. Yang kedua, tetap rajin. Yang ketiga, tetap kuat. Dan keempat, tetap punyai rasa peduli terhadap sesama. Ingat bahwa hidup kita ini bukan di dunia ini. Tujuan kita adalah akhirnya ada di kerajaan surga bersama-sama dengan Bapa kita yang ada di surga. Dan kalau kita bisa mempraktekkan itu semua, bahwa kita tidak pernah putus asa, kita tetap rajin dalam Tuhan, kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita tetap mempraktekkan kasih dan kepedulian kita terhadap sesama, maka suatu saat nanti kita akan bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Mari kita sama-sama belajar untuk tetap mau berusaha untuk mencapai garis akhir dari hidup kerohanian kita, hidup kita sebagai pengikut Yesus. Walaupun mungkin saat ini kita terseok-seok, tapi itu jangan menyerah. Oke? Saya juga belajar, dan saya juga mau kita juga sama-sama belajar, dan kita sama-sama bisa melewati garis akhir itu. Oke, sekian aja. Selamat pagi dari saya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau Engkau masih memberkati kami, Engkau masih menyertai hidup kami. Walaupun hidup kami jauh dari sempurna Tuhan, biarlah Bapa, kami mau sama-sama belajar Tuhan dari makhluk kecil yang bernama semut ini Tuhan, yang punya karakter yang luar biasa Bapa. Biar kami juga bisa sama-sama Tuhan untuk boleh menjalani hari-hari kami dengan kami terus berjuang untuk sampai di garis akhir Tuhan. Dan biarlah Bapa, kami juga boleh menghasilkan buah-buah di dalam hidup kami, dan buah-buah kami
berkenan sama Engkau Tuhan. Tuhan, beri kami kasih karunia yang baru di setiap hari yang baru. Beri kami kekuatan baru juga Bapa untuk boleh melewati setiap apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami tahu dan kami percaya Bapa bahwa Engkau menyertai kami dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Tuhan berkati. Bye-bye.